Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, sepatutnya kiranya kita senantiasa memuja dan muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan dinul Islam membimbing umatnya sehingga menjadi umat yang mulia. Hadirin para pendengar kajian jelang berbuka, ada beberapa hal yang dapat merusak amal ibadah kita di bulan Ramadan. Karena itu mari kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang merusak di bulan Ramadan itu. Yang pertama, tanpa ilmu. Jadi ketika kita beribadah tanpa adanya suatu ilmu, maka ibadah itu akan menjadikan berat bagi kita. Jikalau kita beribadah tanpa didasari pengetahuan, maka ibadah yang kita lakukan akan kurang sempurna. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, annal amila bila ilmin kasairi bila dalilin. Orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Karena itu kita perlu belajar tentang apa-apa yang membatalkan puasa dan apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Kita juga harus tahu rukun-rukun puasa, syarat sah puasa, dan lain sebagainya. Sehingga ibadah puasa yang kita lakukan benar-benar kita mendapatkan apa yang tujuan dari puasa Ramadan itu sendiri. Yang kedua, perusak di bulan Ramadan yang harus kita hindari adalah masih meneruskan kemaksiatan. Puasa kita jalankan, tapi adu domba kita teruskan. Puasa kita jalankan, menggunjing, memfitnah orang terus kita lakukan. Maka kata Rasulullah dalam hadisnya, rubba sa'imin khattuhu min siyamihil ju'u wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Ahmad. Gambaran yang dijelaskan oleh Rasulullah, begitu banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasa itu kecuali haus dan lapar saja. Kenapa? Karena mereka melakukan ibadah puasa tapi kemaksiatan terus mereka jalankan. Kemudian perusak yang ketiga, kita masih pelit dengan harta kita. Kita tidak menyadari bahwasanya harta itu adalah titipan Allah. Dari harta yang kita miliki ada hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan. Ada hak anak yatim, ada hak janda-janda tua, ada hak orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan dari kita. Tapi kita merasa diri kita bahwasanya harta yang kita peroleh itu adalah harta dari usaha dia sendiri, sehingga dia tidak mau mengeluarkan sedekah, sehingga dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ada kaleng dia lewatkan begitu saja tanpa ada rasa bagaimana menyalurkan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu. Kemudian perusak yang keempat, puasa tetapi tidak sholat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 11.
fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid dini wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Jadi sholat ini sangat penting sekali. Sholat adalah tiang agama. Karena itu ma'asyiral muslimin, muslimat, para pendengar kajian kolbu yang dirahmati oleh Allah. Mari, puasa kita jalankan, sholat pun juga kita lakukan. Jadi jangan sampai kita berpuasa yang menahan haus sampai tubuh kita menjadi lemas, tapi sholat tidak kita lakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan, bainar rojuli wa bainas sirki wal kufri tarkus sholah. Pembatas antara seorang muslim dengan kesirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Karena itu lakukan sholat, puasa pun juga kita laksanakan. Yang terakhir, perusak dalam ibadah Ramadan adalah sholat tarawih yang super ngebut. Seringkali ketika imam bacaannya lambat, ketika lama kita gerem. Tapi mencari yang super cepat, super kilat, sholat tarawih. Padahal sholat tarawih itu adalah sholat yang nyantai, sholat yang ada istirahatnya. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, afdalus sholati tulul kunut. Sebaik-baik sholat adalah yang lama berdirinya. Mari mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita lakukan di tahun ini bisa lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah rahmat, sehingga kita semua masih dalam kondisi sehat sampai selesai Ramadan, dan Ramadan ini mampu mewarnai 11 bulan yang akan datang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.